Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin, min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati amadati akramati bidarini amin. Wa yukrahu i'aratu abdin muslimin li kafirin. Dimakruhkan meminjamkan budak yang beragama Islam kepada orang kafir. Karaha tanzihin, makruh tanzih. Makruh terbagi dua, ada tahrim sama tanzih. Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala meninggalkannya, tidak disiksa atas melakukannya. Itu disebut dengan makruh tanzih. Kalau makruh tahrim, tindakan itu diberi dosa. Definisinya sama dengan tahrim, haram. Yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'li. Diberi pahala melakukannya, meninggalkannya, diberi dosa melakukannya. Cuman perbedaannya sama haram. Haram tidak ada takwil, tidak ada potensi untuk boleh kecuali darurat. Kalau makruh tahrim masih ada jalan untuk dibolehkan. Contoh solat sunat ba'da asar, makruh tahrim. Nah, kecuali tahiyat masjid masih ada peluang untuk boleh. Solat sunat wudu, solat sunat istisqa, salat gerhana. Nah, zada fi raudati, menambahkan oleh Imam Nawawi dan kitab Raudah. Apa kata Imam Nawawi? Sarraha, menegaskan oleh Imam Jarjani wa akharuna, dan ulama lainnya, bi annaha, sesungguhnya meminjamkan budak beragama Islam kepada orang kafir biana, sesungguhnya Arya ada yang tinggal. Coba catat itu. Sarah Jarjani wa akharun bi annaha haramun. Nah, menegaskan oleh Imam Jarjani dan ulama lainnya bi annaha, sesungguhnya meminjamkan budak beragama Islam kepada orang kafir itu hukumnya haram. Walakinnal asaha al-jawazu, lakinna boleh dibaca lakin, kemudian isim setelahnya kembali pada mubtada khabar, asahu jawaz. Boleh lakinna asaha jawazu. Dan tetapi pendapat empat hukumnya boleh. Intaha, habis ya pernyataan Imam Nawawi. Wa alala fil minha mazhab muhazzab mazhab. Di sini minha. Sama gak yakin sama kita nih.
muhazzab. Ini minhab. Apa ini minhab? Wa alalah memberi alasan ya Imam Nawawi dalam kitab Muhazzab Adamal Jawazi akan tidak boleh. Dengan apa alasan yang diberikan? Bi annahu la yajuzu, dengan bahwa sesungguhnya damir sya'ni itu tidak boleh ayyakhdimahu, bahwa melayani ia budak muslim akannya orang kafir. Titik. Wal asahu istiratul lafzin, menurut pendapat yang kuat disyaratkan lafaz. Disyaratkan lafaz. Dalam pinjam meminjam harus ada lafaz. Seperti ahartuka, aku pinjamkan kepadamu, atau airni, pinjamkan olehmu kepadaku. Boleh lafaz itu dari peminjam, boleh lafaz itu dari yang meminjamkan. Dari yang meminjam atau yang meminjamkan. Sama dengan jual beli, boleh lafaz ba'i duluan atau lafaz mustari duluan. Wa yakfi lafzu ahaduhuma, yakfi lafzu ahadihima ma'a fi'lil akhar. Cukup lafaz salah satu keduanya bersama tindakan dari yang lain. Kita bilang, kawan pinjamin saya, dia langsung berikan barangnya ke kita, itu sudah cukup. Sebagaimana ibahatit ta'am, membolehkan makanan. Kita bilang ke kawan, bagi dong, nah, kemudian dikasih ke kita tanpa bicara, itu sudah boleh. Itu juga pemilik makanan, silakan makan. Kemudian yang dipersilakan enggak ngomong, langsung bertindak makan, juga boleh. Jadi enggak mesti lafaznya ijab qabul, yang penting ada lafaz dari salah satu, kemudian disahut, direspon dengan tindakan bagi yang lain. Muqabil asal itu sesuatu yang mengatakan akannya oleh Imam Mutawali. Apa itu? Anahu sesungguhnya la yustaratu lafzun, tidak disyaratkan lafaz dalam pinjam meminjam. Law a'ta 'ariyan qamisan falabisahu tammat ajaratu. Jikalau memberikan ia seseorang akan orang yang telanjang akan baju gamis, lalu memakai ia orang telanjang akannya baju gamis, ini saya sempurnalah pinjam meminjam. Muqabil asal ini bikin syubhat, nanti dikira oleh orang yang dikasih baju itu pemberian. Apa bedanya yang diberikan sama dipinjamkan? Maka pendapat kuat harus ada lafaz supaya beda. Wa kadza law farasha, jikalau menghamparkan ia seseorang lidaifihi, bagi tamunya, bisatan akan tikar atau hamparan, liman yajlisu alaih, bagi orang yang akan duduk di atasnya. Falaisa i'aratun liman jalasa alaih, maka tidak ia sikap menghamparkan itu meminjamkan bagi orang yang duduk di atasnya. Li'annahu, karena sesungguhnya la budda min ta'yinil musta'in, harus ditentukan orang meminjam. Jadi kalau tindakan menghamparkan tikar bagi tamu yang datang supaya diduduki, itu bukan berarti kita minjamkan tikar ke tamu, karena syarat pinjam meminjam, orang meminjam harus jelas siapa. Tapi kalau bentangkan tikar bagi siapa saya mau duduk, berarti yang mau duduk itu kita nggak tahu tak siapa yang mau duduk, tak siapa nggak mau duduk. Intaha. Walau kalau jikalau berkatanya seseorang a'artukahu himari, aku pinjamkan kepadamu akannya, maksudnya keledaiku, masalah sebagai contoh, dita'lifahu bi'alafika, supaya kamu beri makan akannya keledai dengan makananmu, dengan rerumputanmu.
litu'irani, supaya bahwa kamu pinjamkan ke aku, farasaka akan kudamu, bahwa ijaratun fasidatun tujibu ujratal misli, maka dianya praktek seperti itu adalah sewa menyewa yang rusak, yang mewajibkan ia sewa menyewa akan upah misil. Artinya ba'dal qabdi, setelah dikobat, ba'dal imsaki, setelah disimpan atau ditahan. Saya pinjamkan kepadamu keledaiku supaya kamu beri makan akannya keledai dengan makanan yang kamu punya. Itu sama halnya dengan aku sewakan kepadamu keledaiku dengan bayaran kamu kasih makan. Itu bukan pinjam ya, karena pinjam itu nggak ada imbalan. Di sini ada imbalan. Di pinjaman keledai dengan imbalan dia yang meminjam mengasih makan, maka jatuhnya adalah sewa menyewa. Berarti yang meminjam sama dengan menyewa keledai dengan upah rumput. Sementara makan keledai itu tidak tahu berapa rumputnya. Berarti sewa menyewa dengan upah yang tidak pasti, maka jatuhlah dia sewa menyewa fasidah. Maka orang meminjam wajib membayar ujrah misil bagi keledai yang dipinjam, bukan dengan rumput. Nah, begitu juga saya pinjamkan kepadamu keledaiku dengan syarat kamu pinjamkan kepadaku kudamu. Nah, itu bukan pinjam-pinjam, itu sewa menyewa yang rusak juga. Berarti sama saya sewakan kepadamu keledaimu dengan bayaran saya pakai kudamu. Nah, saya pakai kudamu itu tidak tahu dipakai berapa hari, berapa lama. Berarti sewa menyewa dengan ujrah majhul, maka ijarahnya fasid. Maka ketika sebuah akad ijarahnya fasid, kembalilah ke ujrah misil. Nah, kapan ujrah misil? Setelah dikobat. Setelah memang terjadi keledai diserahkan, kuda diambil. Muddatul imsak, setelah dipakai beberapa lama. Wakila, menurut pendapat kedua, itu adalah pinjam meminjam yang fasid. Pendapat pertama melihat kepada makna akad. Apa makna akad? Makna akad ada imbalan di sana. Maka pendapat pertama mengatakan sewa menyewa. Pendapat kedua melihat kepada lafaz akad. Karena lafaznya pinjam, maka disebutlah pinjam meminjam. Tapi karena pakai syarat, pakai imbalan, jadi dia fasidah. Wa hadza nazirun ila lafzi. Nah, ini pendapat kedua memandang ke lafaznya. Wa fasaduhu li dzikril iwadhi. Dan rusaknya sewa menyewa itu karena ada penyebutan imbalan. Nah, sewa menyewa seperti ini berlaku di tengah masyarakat, bahkan berlaku di tengah-tengah itu. Minjam yang pakai syarat ada. Pinjam yang berkawan boleh, tapi pinjamnya saya sedang. Nah, gak jarang, tidak jarang, artinya sering sekali terjadi masyarakat pinjam-pinjam itu berimbalan. Mau pinjamkan saya motornya, nanti kamu saya belikan nasi goreng.
pinjam saya kendaraannya, nanti saya pinjamkan kamu mesin rumput, pinjam mesin bajaknya, nanti saya pinjamkan alat menanam. Nah, itu lalu lumrah masyarakat dan hukumnya batal, memakan hasilnya subhan atau bisa haram batal. Nah, al-awalu naziru ilal makna. Pendapat pertama yang mengatakan itu sewa menyewa fasad itu memandang kepada makna lafaz. Wa fasaduhu, rusaknya li jahalatil mudda wal alaf, karena tidak diketahui masa, berapa lama masa dipinjamkan, dan tidak diketahui berapa alaf, berapa rumput yang harus dikasih. Tapi kalau tahu rumputnya dikasih berapa, jadi sah. Saya pinjamkan keledaiku kepadamu selama 3 hari dengan syarat kamu kasih makan rumput 5 kilo di pagi hari, 5 kilo di sore hari. Itu sah. Itu sewa menyewa yang sah. Kenapa? Karena masa sewanya jelas 3 hari, kemudian upahnya jelas 5 kilo pagi, 5 kilo sore. Walau qala, jikalau berkata, ya seseorang, a'artuka hadhihi daru syahran, aku pinjamkan kepadamu ini rumah selama sebulan, minal yaumi, sejak hari ini, bi asyarati darahima, dengan bayaran pinjaman tapi pakai bayaran, dengan bayaran 10 dirham. Aw litu'arani saubaka syahran, atau kamu pinjamkan ke aku pakaianmu selama sebulan, minal yaumi, sejak hari ini. Hal hiya ijarah sahihah, apakah itu sewa menyewa yang sah ataukah pinjam meminjam yang fasid? Wajhani, dua pendapat. Binaan ala anna i'tibara bil lafzi au bil makna. Dua pendapat yang didasari kepada sesungguhnya yang diperhitungkan itu lafaznya kah atau maknanya. Kalau yang diperhitungkan lafaznya, aku pinjamkan ke kamu dengan syarat kamu pinjamkan ke aku, berarti itu adalah i'arah. Nah, kalau itu i'arah dan pakai imbalan, maka jadilah i'arah fasidah. Tapi kalau melihat kepada maknanya, meminjamkan sesuatu pakai imbalan, memberikan manfaat barang kepada orang lain dengan ada imbalan, maka makna itu masuk kategori ijarah, sewa menyewa. Karena masanya jelas 1 bulan sejak hari ini, dan imbalannya juga jelas 10 dirham, maka hukumnya sah. Tambihun, qadiyatul fasadi fi a'artuka, yang menuntut rusak, yang menyebabkan rusak pada contoh a'artukahu, aku pinjamkan kepadamu akannya keledai, li ta'lifahu, supaya kamu beri makan akannya, itu ayakunal alafu fil i'arah alal malik, bahwa adalah makan ternak dalam meminjamkan itu kewajiban pemilik. Nah, bahwa adalah makanan ternak pada meminjam itu tak ada pemilik, itu yang menyebabkan rusak. Ini enggak pernah ketemu di tengah masyarakat ini. Malah kena kutuk kita oleh orang punya ternak. Kalau kita pinjam kerbaunya dari pagi sampai sore membajak sawah, kita minta rumput sama dia. Udah kasih makan kerbaunya? Oh udah.
Jangan lupa ya, makan kerbau sore kamu siapkan. Kerbau sahabat dulu bajak di sawah saya. Nggak bakalan ada orang menjamin. Nah pasti orang punya kerbau sudah percayakan kepada yang minjam kerbau, makan kerbau itu seharian, termasuk minumnya dan keselamatannya, bahkan dimandikan sesim bajak sawah. Itu tanggung jawabnya minjam. Begitu di masyarakat. Tapi hukum katakan asbab rusak pinjam meminjam, a'artukahu li ta'lifahu, aku pinjamkan sama kamu keledai itu supaya kamu beri makan, maka adalah alaf yang menyebabkan rusak adalah bahwa adalah makanan di dalam meminjam itu kewajiban pemilik barang, pemilik ternak. Semisalnya itu makanan budak, semisalnya ternak itu makanan budak. Wa muwafiqun lima fil bayan, dan dianya pendapat itu sesuai bagi pendapat yang ada dalam kitab Al-Bayan yang diriwayatkan dari Imam Saimuri. Berkata Qadhi Husain, alal musta'iri ala fuddabbah wasakyuha wa ta'amul abdi wa syarabu, terhadap orang meminjam makanan hewan ternak dan minumnya, makanan budak dan minumannya budak. Ini pendapat masyarakat kita berdasarkan fatwa Qadhi Husain. Alhamdulillah enggak ada yang terlibat yang haram. Kalau dibawa dabbah itu ke kendaraan hari ini, mana kira-kira yang minjam mobil, maka pemiliknya lah yang wajib menyediakan minyak. Sebegitu. Ada di situ. Saya pinjamkan mobil ni ke kamu dan syarat kamu beli minyak, batal? Apa sebab batalnya? Karena minyak mobil kewajiban pemilik. Siapa kira mau minjamnya? Bisa nggak jalan, mati mobil habis minyak. Telepon pemilik, mana nih mobil kok nggak diisi minyaknya? Dia yang minjam untuk minta minyak ke kita. Nah, untung ada pendapat Qadhi Husain. Nah, terhadap yang meminjamlah kewajiban memberi makan hewan ternak. Wa mu'natur radhi lil 'ariyah 'alal musta'ir, biaya pengembalian bagi barang pinjaman itu kewajiban orang meminjam. Mu'natur radhi lil 'ariyah 'alal musta'ir, mengembalikan barang pinjaman terhadap orang meminjam. Dari siapa dipinjam? Min muta'alaq kepada musta'ir. Dari siapa musta'ir itu meminjam? Dari pemilik barang atau daripada mustajir, penyewa. Karena orang yang menyewa boleh meminjamkan. Barang sewaan boleh dipinjamkan. In rudda alaihi, jika dikembalikan akan ia barang kepadanya orang menyewa. Tapi kalau sekiranya orang menyewa ketika barang sudah dipakai, pengembalian barang tidak kepada orang menyewa ternyata, karena barang masa sewa sudah habis. Nah,
masa pakai tinggal 6 jam lagi. Kita sewa motor, datang teman minjam motornya. Ini motor sewaan, bukan motor saya. Nah, ini saya pinjamkan ke kamu, nanti langsung kembalikan ke pemiliknya. Itu boleh juga. Berarti mustajir, penyewa, meminta kepada peminjam mengembalikan motor kepada pemilik motor karena masa sewa habis. Fa in radda 'alal maliki fal mu'natu 'alaihi. Maka jika mengembalikan ia orang meminjam kepada pemilik, maka biaya terhadap yang menyewa. Jika mengembalikan ia orang meminjam, kemana dikembalikan? Kepada pemilik barang, maka biaya pengembalian terhadapnya orang menyewa. Nah, itu boleh kita minta uang. Kamu tahu kan pinjam-pinjam itu gratis? Sekarang kamu sudah dapat untung dengan saya mengembalikan motor ke pemilik. Untungnya di mana? Motor dikembalikan ke pemilik, saya pulang naik angkot. Maka saya minta uang jasa mengembalikan motor ke pemilik. Itu tanggung jawab mustajir. Nah, kalau dijadikan itu sebagai syarat untuk dipinjamkan, jadilah dia sewa menyewa yang sah. Kalau masa pinjamnya jelas dan biaya pengembalian jelas. Tapi kalau masa pinjamnya nggak jelas atau masa pengembalian upah pengembalian nggak jelas, maka jadilah sewa menyewa yang fasih. Boleh saya pinjamin motor ini ke kamu, ini barang sewaan, tapi syaratnya kamu kembalikan ke pemiliknya langsung. Biaya pengembalian kamu yang bayar. Kita nggak tahu biayanya waktu itu, maka terjadilah sewa menyewa yang fasih. Sama dengan bab saya pinjamkan kepadamu keledai ini, kamu yang ngasih makan. Kama laradda alaihil mustajir, sebagaimana jikalau mengembalikan atasnya pemilik oleh orang menyewa itu sendiri. Fa in talifat la bistimali dominaha. Maka jika hilang ia barang pinjaman tidak dengan pemakaian, niscaya mengganti ia orang meminjam akannya barang pinjaman. Wa illam yufarrita, walaupun dia tidak melewati batas. Walaupun dia tidak melewati batas. Pinjam kendaraan, kemudian dipakai. Ketika dipakai rusak tanpa ada unsur kecerobohan, talifat sama rusak beda. Hilang. Jika hilang, maka itu ditanggung oleh orang meminjam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal yadi ma akhazat hatta tu'addiyahu." Kewajiban di atas tangan adalah sesuatu yang mengambil ia tangan sehingga menunaikan ia tangan akan yang diambil. Wa qala fi adra'in akhazaha min Safwan bin Umayyah. Berkata ya Nabi SAW pada beberapa baju besi yang mengambil ya Nabi akannya baju besi dari Safwan bin Umayyah. Apa kata Nabi? Ariyah madmunah, ini barang pinjaman yang harus dibayar. Maksudnya kalau rusak. Mereka akan keduanya hadis oleh Imam Abu Dawud. Jadi yang dibayar tadi yang talak bukan karena pemakaian. Kalau talak karena pemakaian nggak apa-apa.
Nah, talak karena pemakaian nggak apa-apa. Wal asahu, menurut pendapat asah, annahu la yatmanu ma yammahiku minas siyam aw yansahiku bi istimal. Yanmahiku sama yansahiku. Yanmahiku mahko nanti rusak di surat itu artinya ada robek. Saya enggak. Satu hari enggak masuk kelas. Enggak ada tulisannya. Mahkin, robek. Yang sahib sahapa lenyap. Hah? Lenyap. Lenyap. Mahakol. Mahakol lenyap. Sahapa robek. Sako. Sahako rusuh. Merusak, membinasakan. Nah, rusak, rusuh. Menurut pendapat asah, sesungguhnya itu tidak membayar ya seseorang mayamhiku yan mahiku minasyak, sesuatu yang robek dari pakaian, atau yang sahiku bil istimal, atau yang lusuh dengan sebab pemakaian. Wasani yatmanuhuma, menurut pendapat yang kedua membayar ya seorang akan kedua-duanya. Pendapat asal nggak perlu bayar. Pinjam sarung kawan, sebulan dipakai, lama minjam lusuh jadinya. Nah, lusuh karena dipakai itu nggak bayar. Lusuh karena salah cuci itu bayar. Atau rusak karena antum campur rendam dan kain luntur sehingga baju gamisnya rusak warnanya, itu bayar. Itu gara-gara bighairi istimal. Tapi kalau bi istimal nggak apa-apa. Pinjam baju gamis tahun, itu bagian mantannya itu udah tipis, nggak perlu bayar. Kembalikan robek-robek itu nggak perlu. Nah, pendapat kedua harus bayar kedua-duanya. Pendapat yang ketiga membayar ia akan yang lusuh. Munmahik ay al-bali. Oh salah, aku kembali. Yang mahiku yang lusuh, yang sahiku yang robek atau hancur. Nah, kembali. Pendapat yang ketiga membayar ya seseorang akan mummahik ay al-bali, yang lusuh, tidak mensahik. Mensahik artinya yang hilang sebagiannya, robek. Nah, hilang ba'du ajzaihi, hilang sebagiannya. Wajhul awal, wajah al awalu
bi anna ma bihima hadasun min sababi ma'dzunin fih, memberi pandangan oleh pendapat pertama yang mengatakan minjam baju lalu lusuh, minjam baju lalu robek berlobang, nggak perlu dibayar. Apa alasannya? Karena sesungguhnya sesuatu bihima dengan keduanya lusuh dan robek itu adalah kejadian dari sebab yang diizinkan padanya, dari sebab yang diizinkan padanya. Nah, minjam kendaraan tentu banyak tipis, nah itu nggak perlu dibayar. Tapi diparkir kendaraannya di bawah pohon lalu pohonnya remuk, nah itu banyak. Nah, karena remuknya itu bukan karena dipakai. Tapi kalau remuk kena ranting pohon sedang mobil berjalan, itu nggak perlu bayar. Jadi standarnya adalah istimal atau ghairu istimal. Wasani qolan, menurut pendapat yang kedua, itu berkata ya pendapat yang kedua, kenapa mesti bayar? Hakul ariya anturadda, hak barang pinjaman harus dikembalikan. Wa qad ta'azzara radduha, sungguh uzur mengembalikannya. Fil awali, pada yang pertama, sungguh uzur mengembalikannya pada yang pertama, yaitu yang sudah hancur, bali, busuk. Fal tadommana fi akhiri halatit takwim, maka membayar ia seseorang pada akhir kondisi yang masih bernilai. Nah, membayar ia seseorang pada akhir kondisi yang masih ada nilainya. Paling terakhir kali pakaian sebelum itu hancur, sebelum lusuh, sebelum habis, itu berapa nilainya, itulah yang dibayar. Bukan bayar harga saat dipinjam, tapi bayar harga pakaian pada kondisi terakhir yang masih ada nilainya. Wa taraddu ba'di hafizani, lalu hilang mengembalikan sebagiannya pada yang kedua, yaitu robek, maka membayar ia seseorang gantinya. Wasalisu, pendapat yang ketiga, farraqo biwujudi mardud fitsani, membedakan ia pendapat yang ketiga dengan adanya barang yang bisa dikembalikan pada yang kedua, tidak pada yang pertama. Berarti arti lusuh tadi salah, hancur. Pendapat yang ketiga membedakan dengan adanya barang yang dikembalikan pada yang kedua, yaitu kondisi kain robek, masih ada yang bisa dikembalikan. Tidak pada yang pertama ketika kondisi pakaian sudah hancur. Sementara dalam pinjam-meminjam harus ada yang namanya mengembalikan barang. Nah, sehingga pendapat ketiga mengatakan kalau hancur bayar, tapi kalau robek nggak bayar. Nah, kenapa hancur bayar? Kenapa robek nggak bayar? Karena dalam pinjam-meminjam harus barang itu dikembalikan. Kalau barang robek masih bisa dikembalikan, tapi barang sudah hancur nggak bisa. Wa nasta'as-salisu al-mazidu 'alal muharrar min jam'il mas'alatain. Wa nasya'a as-salis wa nasya'a as-salisa, menambahkan ia musannaf akan pendapat ketiga yang merupakan mazid, penambahan atas muharrar, min jam'il mas'alatain, dari menggabung dua masalah.
wal musta'iru min mustajirin la ya'manu talif. Orang meminjam dari orang menyewa itu tidak membayar, ia akan barang hilang. Si peminjam dari si penyewa, artinya meminjam barang yang disewa kawan, itu kalau hilang tidak wajib membayar, tidak wajib membayar, ia akan yang hilang. Menurut pendapat ashab. Kenapa tidak wajib dibayar? Karena sesungguhnya orang meminjam itu adalah penggantinya orang menyewa. Wa huwa la yatmanu, dan dia orang menyewa tidak membayar. Apakah kita sewa rumah 2 tahun, baru setahun pakai rumah hancur, penyewa nggak berhak mengganti. Nah, penyewa bebas. Nah, si peminjam dari penyewa juga bebas. At-tabi'u tabi'. Wasani qala, pendapat yang kedua, membayar ia. Yatmanu, membayar ia orang meminjam dari penyewa sama dengan orang meminjam dari pemilik. Walau talifat dabbatuhu fi yadi wakilin ba'athahu fi syughlihi, jikalau hilanglah kendaraannya seseorang, hewan tunggangannya seseorang, di mana hilangnya di tangan wakil. Ba'athahu, yang mengutus ya seseorang akannya wakil, fi syughlihi, untuk kesibukannya seseorang. Au fi yadiman salimaha ilaihi, au fi yadiman sallamaha ilaihi, atau pada tangan seseorang yang menyerahkan ia seorang akannya dabbah kepadanya seseorang. Liyarudaha, li yarudaha, arti yarudaha li yu'allimaha, supaya melatih ia seseorang akannya dabbah. Yu'allimaha, mengajar ia seseorang akannya dabbah. Fala domana ala wakil, maka tidak ada hak bayar terhadap si wakil atau terhadap si rahib, pelatih. Li'annahu lam ya'khudha li ghardi nafsi, karena sesungguhnya pelatih atau wakil tidak mengambil ia akannya dabbah li ghardi nafsi, untuk kepentingan dirinya, maka dia tidak bisa disamakan dengan orang meminjam. Nah, kuda itu pas layak untuk ditunggangi ketika usia kuda 2 tahun, itu bukan langsung jadi pakai. Dia harus dilatih dulu untuk dinaiki. Biasanya melatih kuda untuk dinaiki itu korbannya banyak. Kalau pelatih nggak tangguh, coba-coba naik ke kuda yang baru saja naiki itu dibuat lari sekencang-kencangnya. Nah, sekarang tolong, ini kuda saya, tolong kamu latih dia bisa dikendarai dengan nyaman. Pas kita serahkan sama pelatih, mati kuda itu dalam pelatihan. Nah, suruh latih melompat kayu misalnya, patah, melompat sungai, cemplung, mati. Nah, maka nggak ada bayar, karena dia mengambil kuda itu bukan kepentingan dirinya, kepentingan dari pemilik kuda. Nah, tolong, ini kendaraan, ini uang, tolong antum beli barang-barang keperluan saya ini. Terjadi kecelakaan, kendaraannya rusak, maka si pemilik kendaraan tidak boleh menuntut orang yang disuruh tersebut, karena dia wakil.
Dia pergi untuk keperluanmu dan dia pergi sukarela sebagai wakil, lalu kendaraan merusak tengah jalan karena pemakaian, dia kamu enggak boleh untuk dia. Kenapa? Dia bukan meminjam. Nah, walahu ailil mustahir intifa'u bihasabil idni. Boleh bagi orang meminjam memanfaatkan barang sesuai dengan izin. Memanfaatkan barang sesuai dengan izin. Nah, kalau kita izin meminjam mesin rumput untuk memotong rumput, maka nggak boleh dipotongkan ke kayu. Minjam gergaji untuk memotong kayu, tidak boleh dipotongkan ke selain kayu, walaupun itu lebih lunak, batang pisang misalnya. Gergaji batang pisang nggak boleh. Nah, pinjam motor untuk ngangkut galon itu tidak boleh dipakai untuk ngangkut padi. Minjam motor untuk ngangkut orang nggak boleh digunakan angkut barang. Itu aturannya. Fa in a'arahu li zira'atihin tatin zara'aha wa mislaha. Maka jika meminjam ia seseorang akannya, itu apa? Tanah kayaknya. Nah, jikalau meminjam ia seorang akannya tanah untuk ditanami gandum, zara'aha, niscaya menanami ia seorang akannya gandum dan semisalnya gandum, dan di bawahnya gandum, fi daroril ardi, dalam hal merugikan atau merusak tanah. Misalnya pinjam sawah kamu, sama menanam padi, maka boleh ditanam padi dan semisal dengan padi. Nah, misalnya pas semisal padi, nah, nggak bisa. Kalau padi masih ada lumpurnya, kalau gandum dari keringkan. Maka yang di bawah daripada padi, nggak ada lagi kayak yang di bawah padi, lumpur paling. Maka nggak boleh minjam sawah untuk padi lalu ditanam kacang, nggak boleh. Nah, kenapa kalau ditanam kacang sawah itu akan dikeringkan? Tanam kacang tanah, tanam kacang panjang, tanam kacang hijau, itu sawah akan dikeringkan. Jadi dorornya ke sawah lebih parah kacang daripada padi, apalagi jagung. Nah, jadi kalau pinjam kebun untuk menanam ubi, maka boleh tanam kacang, boleh tanam jagung. Jagung setara dengan ubi, kacang di bawah ubi. Tapi kalau minjam tanah untuk tanam kacang, itu nggak boleh ditanam jagung sama ubi, karena levelnya lebih, apalagi nanam kelapa, itu lebih nggak boleh. Illam yanhahu an ghairiha, jika tidak melarang ia pemilik akannya peminjam dari selain gandum. Fa innahu anhu, jika melarang ia pemilik akannya peminjam anhu darinya gandum, darinya selain gandum, lam yakun lahu zar'uhu, niscaya tidak boleh baginya seseorang yang meminjam menanaminya selain gandum.
saya pinjamkan kebun ini ke kamu untuk menanam gandum saja, itu artinya dilarang yang lain, maka harus gandum saja. Walaysa lahu an yazra'a ma fawqaha, tidak boleh baginya seseorang bahwa dia menanam sesuatu yang ada ia di atas gandum, seperti jagung sama kapas. Nah, jagung sama kapas itu kualitas dia untuk menghabiskan serat tanah itu lebih tinggi, maka nggak boleh. Nah, itu kias yang lain. Aulis syairin, atau meminjamnya seseorang akannya tanah untuk menanam syair. Lam yazra' ma fawqahu, niscaya tidak boleh menanam dia seseorang akan sesuatu di atasnya syair, seperti intatin, seperti gandum. Nah, ini sulit kita pahami. Syair sama hinto itu beda. Syair itu agak kecil daripada hinto, sehingga dia menyerap saripati tanah itu lebih kurang daripada gandum. Nah, maka kalau minjamnya untuk syair, nggak boleh nanam gandum. Kalau minjamnya untuk hinto, boleh tanam syair. Fa inna dororoha fauqa dororihi, maka sesungguh dorornya hinto itu melebihi dorornya syair. Walau atlaqa zara'ah, jikalau menyampaikan secara umum ia seorang akan zira'ah, saya pinjam tanah kamu untuk saya tanami palawija. Soha fil asohi, soha fil asohi, niscaya sah ia meminjamkan secara mutlak menurut pendapat asoh. Wa yazra'u ma sya'a, dan menanam dia seorang apa saja dia mau, karena umumnya lafaz. Saya pinjam ya tanah kamu untuk saya tanam palawija. Oh iya, pakailah. Nah, itu pinjam-pinjam itu sah. Maka si peminjam boleh tanam ubi, boleh tanam jagung, boleh tanam kacang hijau, kacang tanah, boleh juga menyemai teri. Pokoknya apapun boleh ditanam. Yang penting jangan tanaman keras. Wasani la yasihu, pendapat kedua nggak sah meminjam secara umum seperti itu. Kenapa? Litafawutid doror, karena berbeda-beda efek merusaknya. Nah, beda dorornya kepada tanah. Jadi setiap tanaman itu memiliki doror masing-masing. Maka dulu sebelum karet itu mahal di kampung saya, maka di kebun-kebun, bukan di kebun ya, di parak-parak dekat rumah. Satu rumah kami punya satu parak. Nah, parak-parak dekat rumah itu isinya cuma kelapa, jeruk, limau, ya sama tanaman-tanaman lain, ubi dan sebagainya. Sehingga sawah yang ada di bawah perumahan itu masih ada air, walaupun agak kemarau-marau dikit. Ya, tebing-tebingnya masih mengeluarkan air, karena air yang tersimpan di tanah itu tidak habis semua oleh tanaman yang ditanam. Tapi sejak karet itu mahal, maka orang mulai nanam karet sampai ke dekat rumah. Nah, karena karet kapasitasnya untuk menyerap air itu lebih banyak, karena diambilkan getahnya, jadi airnya banyak. Akhirnya air sumur sudah mulai kering karena habis air gara-gara karet. Kemudian sawah kalau sudah kemarau dikit langsung kering,
karena air yang meresap daripada kaki-kaki bukit itu sudah hilang. Itu pengaruh dari pohon. Nah begitu juga antara pohon sawit dan pohon lain, dia dimiliki yang berbeda. Maka perlu ada kejelasan. Saya babat kebun ini untuk menanam sawit, untuk menanam ubi, nanam jagung, itu harus ada kejelasan. Litafawuti doror. Kurang apa ulama dulu dalam sekolah hal? Berarti mereka tahu sampai mengkaji kepada pertanian dan mengenal setiap tanaman itu memiliki tafawut terhadap kesuburan tanah yang berbeda. Kalau Imam Rafi'i walau kila, jika dikatakan yasihu, katakanlah pendapat itu sah, boleh meminjam secara mutlak. Wala yazra'u illa aqallal anwa' dararan, dan tidak boleh menanam yang orang meminjam kecuali yang paling kecil dari sekian palawija nisbah dorornya. Nisbah dorornya itu kalau kita ambil pendapat meminjamkan tanah untuk ditanami palawija tanpa menyebutkan apa yang mau ditanam sah, maka peminjam hanya boleh menanam yang paling sedikit doror ke tanah. Lakana mazhaban, sungguh ada yaitu pendapat mazhab. Wasakata alaihi fi rawdati, diam ia Imam Nawawi di atas masalah tersebut, meminjam secara mutlak dan kita rawdah. Imam Nawawi enggak bahas. Wa idza ista'ara li bina'in, apabila meminjam ya seorang untuk membangun, dia pinjam tanah untuk bangun kedai, pinjam tanah untuk bangun rumah, al-warsin, atau untuk menanam tanaman keras. Dia pinjam tanah untuk menanam kelapa, palahuz zarmu, maka boleh baginya seorang menanam palawija. Wala aks, tidak sebaliknya. Ditanam untuk, dipinjam untuk palawija, dibikin rumah enggak boleh. Ditanam untuk kebun lalu ditanam pepohonan tidak boleh. Kenapa? Li'anna dororohuma aksaru, karena doror bangunan sama doror tanaman keras itu lebih banyak. Wa sahihu annahu la yagrisu musta'irun li bina'in. Pendapat yang sahih sesungguhnya tidak boleh menanami tanaman keras oleh orang meminjam untuk bangunan. Orang yang meminjam untuk bangunan itu tidak boleh menanami tanah itu untuk tanaman keras. Juga tidak boleh sebaliknya. Dipinjam untuk tanaman keras lalu bikin bangunan di situ, hukumnya tidak boleh. Liftilafi jinsid darar, bukan karena besar kecil, karena berbeda jenis dorornya. Karena berbeda jenis doror. Dorornya sama, tanaman keras ada doror, bikin bangunan ada doror. Dorornya sama-sama besar, tapi jenisnya beda. Karena doror bangunan itu di permukaan, karena doror bangunan pada permukaan tanah itu lebih banyak, sementara doror tanaman keras pada bagian dalam tanah itu lebih banyak. Lintisaril uruq, karena menyebarnya akar-akarnya. Kita buat permukaan tanah nggak ada rusak, tapi rusaknya di dalam. Maka kalau antum
tanam apa saja 1 meter dari pohon kelapa tuh nggak bakalan ada tuh. Nah, 1 meter dari pohon kelapa nggak ada yang bisa ditanam. Bahkan 2 meter dari pohon kelapa sulit tumbuhnya. Nah, tapi tanam saja apa di pangkal pisang, pasti tumbuh. Kenapa beda pangkal pisang sama pangkal kelapa? Karena dorongnya beda. Nah, apalagi kelapa yang sudah tua, itu bisa 3 meter, itu nggak berani hidup kecuali rumput sama lumut. Wasani ya juzu. Pendapat kedua boleh-boleh saja. Ya juzu madzukir, boleh hal yang telah disebutkan. Li'anna kullan minal bina wal gharasi litabidi. Karena masing-masing dari bangunan dan tanaman keras untuk selama-lamanya. Itu kan barang yang tahan lama. Selama-lamanya sini bukan menukar dan tauhid. Ini adat. Nah, yang pandang yang mau tauhid. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, adat. Wasahihu, pendapat yang kuat, annahu la tasihu i'aratul ardi mutlaqan. Pendapat yang sahih, sesungguhnya tidak sah meminjamkan tanah secara mutlak. Enggak boleh pinjam tanah kamu, pakailah. Itu enggak boleh. Itu nama minjam tanah secara mutlak. Bal yustaratu ta'yinu nau'il manfaat. Akan tetapi disyaratkan menentukan jenis manfaat. Pinjam tanah untuk, perlu sebutkan, saya pinjam tanahmu untuknya itu penting. Min zar'in, dari palawija, awairihi, atau yang lain-lainnya. Kal ijarah, sama dengan menyewa. Menyewa juga begitu. Enggak boleh menyewa tanpa ada ketentuan. Sewa motornya Pak 2 hari. Ada disebutkan belum itu apa? Belum ditanya mau kemana. Lalu sudah nggak sah itu. Harus antum bawa ke sana Husain. Bilang berdua. Iya. Pak, saya sewa motornya untuk saya dan ini penumpangnya. Sampai sini antum turunkan Husain, antum bawa apa? Rusak motornya bayar. Tapi antum turunkan Husain, antum bawa Hasan, sah. Antum bawa Ihsan, Subhat, Tansan dan enggak. Antum bawa si kecil tuh Fikri, antum pasti sah. Kemudian antum turunkan Husain, antum ikat kompor, gak sah. Kenapa? Karena dia ganti posisi. Jadi bawa orang sama bawa barang beda. Nah, dikatakan mau ke pasar raya, dibawa ke tempat yang ada aspalnya, itu batal sebenarnya. Katanya pakai kemana? Ke pasar raya. Ternyata tuh pakai ke wilayah yang nggak ada aspal, jalannya batu-batu goyang nih, sampai baunya enggak. Nah, itu batal sewa menyewanya. Nah, kayak wasani yasihu, pendapat yang kedua sah. Wa yahtamilu fiha ma la yahtamilu fil ijarah. Wa yahtamilu fiha wa yuhtamalu fiha ma la yuhtamalu fil ijarah. Dan dimaafkan pada pinjam meminjam
sesuatu yang tidak dimaafkan dalam sewa menyewa. Jadi aturan sewa menyewa lebih ketat daripada aturan pinjam meminjam. Nah, kalau meminjam tanpa disebutkan untuk apa itu masih boleh. Tapi kalau menyewa nggak ada pendapat membolehkan. Wa yantafi'u biha kaifa syaa, memanfaatkan ia seorang dengannya barang pinjaman bagaimana dia mau. Kalau minjamnya mutlak. Berkata ya Imam Ruyani, yantafi'u bima huwal adatu biha, memanfaatkan ia seseorang dengan sesuatu yang dianya sesuatu itu adat padanya, memanfaatkan. Jadi kalau pinjam barang secara mutlak, walaupun ada pendapat mengatakan sah, tapi pemanfaatannya kata Imam Ruyani harus sesuai dengan adat. Kalau adat setempat pakai motor itu bonceng dua, boleh ke bonceng dua. Kalau minjamnya mutlak, pinjam motornya. Setempat itu orang rata-rata naik motor itu bertiga. Jarang yang ada dua, pasti bertiga. Boleh kita bawa teman dua di belakang. Nah, kalau di tempat tersebut motor bisa dipakai untuk bawa kerbau, maka dia boleh pakai motor untuk bawa kerbau sesuai dengan adat. Kalau Imam Rafi hadza ahsan, ini pendapat lebih bagus. Kenapa kembali kepada adat? Supaya tidak ribet urusannya. Wasakata alaihi fi raudhati, dia diam Imam Nawawi di atasnya di dalam kitab Raudhah. Wa alal awali, berdasarkan pendapat pertama, lau qala, jikalau berkata ia seseorang, a'artukaha litantafi'a biha kaifa sya'a, kaifa syi'ta, syi'ta. Kalau sya'a kan cocok. A'artukaha, aku pinjamkan kepadamu akannya barang pinjaman supaya kamu manfaatin dengannya barang pinjaman kaifa syi'ta, bagaimana kamu mau. Berkata ya Imam Ruyani, walaupun kita ambil pendapat pertama tadi, meminjamkan secara mutlak tidak sah, tapi apabila si pemilik barang memberikan ketentuan ini supaya kamu manfaatin bagaimana kamu mau, apa kata Imam Ruyani? Yantafi'u bima huwa ada fiha, tetap dia memanfaatkan dengan sesuatu yang dianya sesuatu adalah adat di dalam pemanfaatan. Oh, naik ke atas. Fawajahani, maka dua pendapat. Maaf, naik ke atas. Hah? Dua kali diulang-ulang. Oh, dua kali diulang-ulang. Sudah saya bilang naik ke atas. Mau dua kali ditulis. Bagus. Yukhazu tashihus siha minan nazirin masalah fil ijarah. Dua wajah yang dipahami akan mentashih sah dari memperbandingkan masalah pada sewa menyewa. Kalau kita lihat kepada permasalahan memperbandingkan pinjam meminjam kepada sewa menyewa, sebagaimana meminjam secara mutlak tidak sah, seperti sewa menyewa mutlak juga tidak sah. Nah, kalau ke sana dibandingkan, maka pendapat yang kuat meminjamkan yang seperti ini hukumnya sah. Kenapa? Karena dalam bab sewa menyewa juga sah. Aku sewakan kepada kamu barang ini supaya kamu manfaatin sebagaimana kamu mau. Itu sah dalam sewa menyewa. Berarti dalam pinjam meminjam juga sah. Karena tadi di atas diperbandingkan pinjam meminjam sama dengan sewa menyewa. Lihat pada kalimat
La tasdiu i'aratul ardi mutlaqan bal yustartu ta'yinu naw'il manfa'ah min zar'in aw ghairihi kal ijarah. Nah, itu kaf tanzir, membandingkan. Wa kal ardi bima dzukir dabbatu. Maka sama dengan tanah pada bahasan yang telah disebutkan itu hewan ternak, hewan tunggangan. Tasluhu lirukub wal hamal, yang cocok ia hewan tunggangan untuk dikendarai dan untuk diberi beban. Nah, hewan tunggangan bisa dinaiki orang, bisa dikasih beban. Maka kalau dikatakan saya pinjam kendaraanmu, maka boleh kita pakai untuk orang, boleh kita pakai untuk beban. Ada pendapat katakan tidak boleh, khilaf. Tapi kalau dikatakan saya pinjamkan kepadamu kendaraan ini dan boleh kau pakai bagaimana kau mau, maka boleh dia naiki, boleh dikasih beban. Nah, kuda itu termasuk kendaraan yang tidak boleh dikasih beban. Dia hanya untuk rukuk. Onta ini kendaraan yang multifungsi, boleh untuk orang, boleh untuk beban. Keledai juga dua fungsi, boleh beban, boleh orang. Tapi kalau kuda tidak, kuda ini nggak cocok, maka nggak ada bahasa kuda beban, itu bahasa nggak tepat. Nah, kerbau ini tidak termasuk kendaraan yang boleh, ya maaf, tidak termasuk hewan yang boleh ditunggangi dan dikasih beban. Tapi kalau disuruh tarik pedati boleh. Ini kekuatannya hanya untuk menarik, bukan untuk memikul. Nggak boleh kerbau dinaikkan padi 2 karung di atas punggungnya. Tapi antum kasih pedati atau misi 4 karung 5 karung itu boleh saja dia. Nah, jadi sesuai dengan fungsi. Wa amma ma yuntafa'u bihi biwajhin wahidin, adapun sesuatu yang dimanfaatkan dengannya sesuatu dengan cara yang satu, artinya satu cara, seperti bisa hamparan, alladzi la yaslu illa lil firash, sesuatu yang tidak cocok ia kecuali untuk dihamparkan. Fala hajata ila i'aratihi ila bayanil intifa, maka tidak ada hajat untuk meminjamkannya kepada menjelaskan manfaat. Maka tidak ada hajat untuk menjelaskannya kepada manfaat. Nah, jadi barang-barang yang pemanfaatannya cuma satu cara untuk satu fungsi itu nggak perlu dijelaskan. Pinjam tiket, kalau kita tanya untuk apa, nggak perlu ditanya. Tiketnya jelas untuk dibentangkan. Mungkin untuk selimut, mungkin untuk tenda. Tapi kalau dibilang pinjam terpal, ini baru ada kejelasan untuk atap atau untuk hamparan. Pinjam mesin cukur, satu manfaat, 2 manfaat. Satu nggak bisa untuk potong kuku, bisa untuk potong rayang, untuk rumput menggas gitu. Nah, jadi barang yang pemanfaatannya satu ya nggak perlu disebutin lagi. Nah, jadi kalau manfaatnya bermacam-macam baru harus disebutkan. Alhamdulillah. Ada soal? Pinjam meminjam. Betul. Pemberian izin untuk mengambil manfaat, apakah itu termasuk hibah manfaat?
kepada orang yang diberi izin. Contohnya seperti ada seorang memberikan izin kepada orang lain, misalnya kalau kamu mau belajar di tempat ini, tempat itu milik dia, penerangan punya dia, fasilitas punya dia. Dan apakah nanti dia boleh mengajak temannya yang lain untuk ke sana karena sudah dibolehkan memberikan izin? Memberikan izin untuk mengambil manfaat suatu barang itu namanya meminjamkan. Artinya dia telah meminjamkan sebuah tempat kepada kita untuk belajar. Nah, kemudian apakah boleh diajak teman yang lain? Tentu tidak, karena dia izinnya untuk kita. Kalau ajak teman yang lain berarti kita meminjamkan tempat tersebut ke teman itu. Meminjamkan tempat itu ke teman, meminjamkan tempat ke teman, meminjamkan barang pinjaman hukumnya tidak sah. Nah, kalau kita ajak berarti kita memanfaatkan barang pinjaman bersama dengan kawan. Nah, hukumnya juga tidak boleh. Maka perlu ada penjelasan. Nah, ini saya pinjamkan untuk saya, maka kita harus tanya, boleh ada yang lain? Nanti kalau pergi ke Jakarta, nanti ada apa-apa, boleh inap di rumah saya, ada satu kamar kosong. Lalu kita datang berlima, nggak boleh. Kita kasih tahu dulu, kalau saya datang bertiga boleh, berempat boleh, kawan saya menumpang juga boleh. Itu harus ada penjelasan. Termasuk ketika kita ditawarkan satu tempat, ditawarkan sebuah perjalanan. Nah, nanti saya akan lakukan perjalanan keliling Indonesia selama 1 bulan. Untuk ikut? Enggak ikut. Berarti saya nanti kita bawa kawan 2, dan bawa istri, kita bawa bapak, bawa siapa, hukumnya tidak boleh. Nah, sama dengan itu. Maka supaya tidak ada gharar, perlu ada penjelasan. Nah, itu yang dimaksud dengan ta'yini nau'il manfa'ah. Karena doror 1 dan doror 2, pemakaian 1 orang, pemakaian 2 orang udah beda. Nah, lampunya tuh nggak beda, lampunya nggak beda, karpetnya, ruangannya. Nah, faslun likulli minhuma, bagi masing-masing dari kedua-duanya, musta'ir sama mu'ir, raddul ariyah mata sya'a, mengembalikan barang pinjaman kapan dia mau. Sawa'un fi dzalikal mutlaqah al muaqqata, bersamaan pada demikian pinjaman mutlak tanpa jangka waktu, wal muaqqata, dan pakai waktu. Waradul mu'ir bimakna ruju'uhu, mengembalikan oleh orang meminjamkan itu dengan makna minta kembalinya atau rujuknya orang meminjamkan. Ini disebut dengan akad jaiz. Pinjam meminjam akad jaiz. Baik yang meminjam maupun yang meminjamkan boleh ngambil barang kapan saja, boleh mengembalikan barang kapan saja. Walaupun sudah janji, ini kendaraan saya pinjamkan sama antum selama 15 hari, kita boleh ngambilnya ketika dia pakai 2 hari. Nah, gak jadi deh, saya mau pakai, itu hukumnya boleh-boleh saja. Nah, karena akad pinjam hukumnya jaiz min tarafain. Wabihi, dengannya redaksi mengungkapkan ia Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar, juga kitab yang lain. Illa idza a'ara lidafnin,
kecuali apabila meminjamkan ia seseorang untuk penguburan. Wa fu'ila, dan telah dilakukan ia penguburan, mayat sudah ditimbun. Fala yarji'u fi maudhihi, maka tidak boleh minta kembali ia seorang pada tempatnya kubur, artinya di mana ada jasad di dalamnya, hatta yandarisa asarul madfun, sehingga hancur bekas orang yang dikuburkan, sampai hancur tulang belulangnya, tak ada lagi, baru boleh. Ya, itu kira-kira 100 tahun. Kenapa enggak boleh? Muhafazatan ala hurmatil mayyit, karena menjaga kehormatan mayit. Walau ruju'u qabla wad'ihi fihi, boleh bagi pemilik tanah menarik kembali izinnya, menarik kembali barang pinjamannya sebelum meletakkan mayit dalamnya tanah. Berkata Imam Mutawali, wa kadza ba'da wada', begitu juga setelah meletakkan mayit, malam yuwarihi turab, selama belum menutup akannya mayit oleh tanah. Sudah diletakkan mayit, sudah dipasang papan, tinggal nyumbat-nyumbat dengan innalillah. Lagi kan memang. Tinggal lagi sumbat-sumbat dengan daun lubang-lubangnya. Datang pemilik tanah, enggak jadi saya pinjamin, pindahkan bapakmu di situ. Oh, bahaya itu. Terpaksa kita bawa pulang, cari tanah dulu, gali lagi, tanam lagi. Itu hukumnya apa? Hah? Jadi sebutkan itu. Nah, hukum menarik pinjamannya jaiz, tindakan seperti itu nggak jaiz itu. Itu tindakan yang menyakitkan, haram. Nah, jadi ada hukum ainnya, ada hukum aridinya. Hukum ainnya ya jaiz, tapi hukum aridinya haram. Membuat sakit hati orang lain. Tambihun yu'khadhu mimma dzukir, dipahami dari pembahasan yang telah disebutkan, min jawazil ariyah, dari boleh meminjamkan, ma zakarahu fi rawdati, sesuatu yang menyebutkan ia Imam Nawawi akannya sesuatu dalam kitab Rawdah. Apa itu? Annahu law matal mu'iru, sesungguhnya jikalau meninggallah orang yang meminjamkan, au junna, atau jatuh gila, au umiya ali, atau dipingsankan di atasnya, au hujra ali, atau dihajar di atasnya, disafai karena safa, infasakhatil i'arah, nisya terfasahlah pinjam meminjam, sama dengan seluruh akad-akad jaiz lainnya. Terfasah pinjam meminjam. Wa immatal musta'iru, jika meninggallah orang meminjam, nisya terfasah ia pinjam meminjam juga. Kenapa banyak terjadi sengketa tanah di Sumatera Barat? Itu karena yang meminjam setelah meninggal, keluarganya tidak mau kembalikan barang pinjaman. Nah, akhirnya yang meminjam meninggal dipakai oleh anaknya. Kemudian yang milik tanah segan, masih belum pakai, biarinlah dulu dipakai oleh anak. Mati anaknya, warisi oleh cucunya, baru ditentu oleh cucunya. Cucu untuk cucu. Ini tanah kakek saya, ini tanah nenek saya, yang dipinjam dulu oleh nenekmu. Apa kata cucu itu? Saya lahir di sini, di tanah saya. Masuk hukum pemerintahan. Apabila tanah ditempati selama sekian tahun tidak ada yang menggugat, maka itulah yang pemilik yang sah. Itu ribet aturannya. Nah, nggak salah 10 tahun ya. Aturan negara kita 10 tahun.
kecuali tanah di tempat dia tanah negara. Itu walaupun 103 tahun tinggal di situ, kalau negara gusur, ya gusur saja. Itu beda babnya itu. Dia memiliki kekuasaan. Bahkan bukan tanahnya bisa gusur juga. Nah, tanah itu ditempati oleh sebuah suku. Suku itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tanah apa berarti itu? Tanah suku itu bukan tanah negara. Tapi negara bisa saja ngambilnya. Penjajah abad modern begitu. Nah, jadi hukum Islam bijak. Kalau yang meminjamkan mati, gila, pingsan, jadi orang bodoh, maka akad terpasakh. Wa idza a'ara lil bina'i al-warasi wa lam yazkur muddatan summa raja'a ba'du ay anbana al-musta'ir aw warasa. Apabila meminjam ya seseorang untuk didirikan bangunan atau untuk ditanami tanaman keras dan tidak menyebutkan ia seorang akan masanya, dan disebutkan berapa lama minjam, kemudian rujuk ya seseorang. Ulang. Wa idza a'ara, apabila meminjamkan ya seseorang, bukan meminjam tapi bekaikan, meminjamkan ia seseorang untuk didirikan bangunan, untuk ditanami tanaman keras dan tidak menyebutkan ia seorang akan masa, kemudian rujuk ia seseorang kapan? Ba'da an banal musta'in, setelah bahwa mendirikan bangunan oleh orang yang meminjam, al-warasa, atau setelah menanam ia orang meminjam. In kana syarata alaihi qal'a majana bila arsin li nafsihi lazimah. Jika ada ia orang meminjamkan, jika ada ia orang meminjamkan, itu mensyaratkan ia terhadapnya orang meminjam akan dicabut, tanamannya dicabut, bangunannya dibongkar, majanan secara gratis. Artinya bila arsin li nafsihi, tanpa ada ganti rugi bagi kekurangannya pencabutan, niscaya wajib ia mencabut akannya orang yang meminjam. Wa ini tanah, maka jika enggan dia orang meminjam, mencabut bangunannya atau tanaman kerasnya, qala'ul mu'iru majanan, mencabut akannya tanaman atau bangunan oleh orang meminjamkan secara gratis. Artinya tidak akan membayar tanamannya. Wa illa, jika tidak, wa illam yasrita syarata yasritu, dan jika tidak mensyaratkan ia orang meminjamkan di atasnya peminjam akan mencabut, niscaya in ikhtaral musta'iru al-qal'a qala'a, jika memilih oleh orang meminjam akan mencabut, niscaya dia bisa mencabut. Wala yalzamuhu taswiyatul ardi fil asahi, tidak wajib akannya oleh meratakan tanah menurut pendapat asal. Kenapa tidak wajib meratakan tanah? Li'anna ilmal mu'iru, li'anna ilmal mu'iri bi anna lil musta'iri al-qal'u ridan bima yadusumi, karena sesungguhnya taunya orang meminjamkan dengan bahwa sesungguhnya bagi si peminjam itu hak mencabut
itu dianggap ridho dengan sesuatu yang akan terjadi, ia sesuatu dari karenanya mencabut. Qultu, aku katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi dan kitab Syarah Kabir, al-asahu yalzamu taswiyatu wallahu a'lam. Wajib akannya orang meminjam oleh meratakan tanah, wallahu a'lam. Kenapa wajib? Li'annahu qala'a bikhtiyari, karena sesungguhnya orang meminjam mencabut dia dengan keinginannya sendiri. Wala yamtana'a minhu, jika enggan ia peminjam darinya mencabut, lam yujbar alaih, ini saya tidak dipaksa akan ia orang meminjam atasnya mencabut. Falyalzamhu raddul ardi, maka wajib akannya orang meminjam oleh mengembalikan tanah ila ma kanat alaih, kepada kondisi yang ada ia tanah di atasnya kondisi. Nah, saya pinjamkan tanah ini ke kamu untuk kamu tanami tanaman keras, kata pemilik tanah. Tapi nggak disebutkan berapa tahun. Akhirnya peminjam menanami tanah itu dengan tanaman keras. Setelah tumbuh dan sebagainya, pemilik tanah mengambil tanahnya. Saya minta lagi tanah saya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau di awal kemarin ada ketentuan, saya pinjamkan tanah ini ke kamu untuk kamu tanami tanaman keras dengan syarat kamu mau mencabutnya tanpa ada biaya bagi kekurangannya, maka dia wajib melaksanakan hal tersebut. Jika tanah ini perlu untuk bangun rumah, mohon maaf, kelapa yang sudah besar kamu pindah-pindah, tanaman yang kamu sudah besar kamu mau pindah-pindah, syaratnya kamu bersedia memindahkannya. Nah, kalau itu disetujui dari awal, maka si peminjam wajib melaksanakan. Tapi apabila dia tidak mau, si orang meminjamkan tanah boleh mencabutnya gratis. Arti dasar, kalau pohonnya rusak, bangunannya rusak, nggak perlu ganti, itu gratis. Tapi kalau tidak, nggak ada kesepakatan itu, nggak ada perjanjian siapa mencabut, bagaimana proses akhirnya. Sekiranya orang meminjam dengan keinginan sendiri mencabut tanamannya, membongkar bangunannya, dia tidak berkewajiban meratakan tanah yang berlubang gara-gara pencabutan, tanah yang berantakan gara-gara penghancuran bangunan. Kenapa tidak wajib? Karena orang yang meminjamkan dengan tahu bahwasanya si peminjam berhak mencabut, berarti dia sudah rela dengan apa saja yang terjadi dengan tanahnya nanti ketika pencabutan. Ridho bisyik, ridho bima yatawalladu min. Tapi kalau sekiranya orang peminjam tidak mau mencabut, maka dia tidak boleh dipaksa untuk mencabutnya, tapi dia dipaksa untuk mengembalikan tanah kepada kondisi sebelumnya. Oke lah, kalau kamu nggak mau cabut tanaman kamu nggak apa-apa. Saya minta tanah saya dibuat seperti dulu. Kalau ini bukan pinjam, ini sewa. Kalau sewa tidak punya kewajiban membuat seperti dulu. Buat seperti dulu ribet masalahnya, nanti bikin kolam lagi kita. Nah, baik, Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.